Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 Manufatul Madiun. Hari ini kita akan belajar materi Akidah Akhlak bab 1 yang berjudul Ayo Menghindari Sifat Tercela. Mari kita pelajari bersama. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai ada poin 1.1, 2.1, 3.1 menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Menyajikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Indikator itu ada 9 indikator yang harus kita kuasai. Contoh perilaku tercela, di sini ada 5 gambar. Gambar yang paling kiri yaitu sikap ujub atau membanggakan diri sendiri. Yang kedua, sikap riya, ingin terlihat baik di mata orang. Yang ketiga juga sama, sikap riya. Yang ketiga, gambar seseorang yang menggenggam emas, gedung, itu menandakan terlalu mencintai dunia. Dan gambar yang kelima, ada gambar rumah mewah yang berharga miliaran, ingin menguasai harta, ingin menimbun harta, memiliki harta secara berlebihan. Peta konsep sifat tercela. Di sini kita akan mempelajari 5 hal sifat tercela, yaitu hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Ya, masing-masing kita belajar tentang apa dalilnya, apa makna atau pengertiannya, penyebabnya, dampak negatif, dan cara menghindarinya. Harapannya setelah kita belajar ini nanti kita bisa bermuhasabah diri, banyak-banyak bersyukur, bertawaduk, selalu berendah diri, dan bertoleransi, dan juga ikhlas. Nah, dan juga kita memiliki tekad untuk menghindari 5 sifat tercela ini. Hubud dunia yang pertama. Apa itu hubud dunia? Hubud dunia adalah cinta dunia secara berlebihan. Dalil naklinya terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Hubud dunia adalah mencintai dengan melupakan kehidupan akhirat yang nanti akan kita jalani semuanya. Hubud dunia merupakan sumber kehancuran umat. Agama Islam tidak memerintahkan untuk mengabaikan urusan dunia, tetapi untuk menaklukkan dunia, meletakkan dunia dalam genggamannya dan bukan dalam hatinya. Penyebab hubud dunia ada 5 hal. Yang pertama, menganggap dunia tujuan utama, bukan sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan berbagai cara. Ketiga, kikir atau pelit terhadap harta, tidak suka bersedekah, tidak suka membantu orang lain. Yang keempat, serakah, rakus, dan tamak, menginginkan sesuatu secara berlebihan, padahal dia sudah punya, tetapi ingin lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Yang kelima, tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dampak negatif hubud dunia ada 5 dampaknya. Yang pertama, cinta dunia ini akan membuat mereka lalai kepada Allah. 2.
Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Ketiga, sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dan lain sebagainya. 4. Menghalalkan segala cara, entah itu cara yang haram, demi memperoleh kesenangan dunianya. Terakhir, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Cara menghindari hubud dunia. Agar kita terhindar dari cinta dunia yang berlebihan, ada 4 caranya. Yang pertama, kita harus banyak-banyak mengingat kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ya, biasanya di dunia ini dikatakan hanya mampir ngombe. Ya, yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Nanti kita akan mati, nanti berada di alam kubur, dan seterusnya di alam akhirat. Yang seterusnya kita jalani, lebih banyak kita jalani adalah setelah kematian. Yang ketiga, qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya yang telah Allah berikan kepada kita, merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Yang terakhir, yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sekecil apapun, sebiji zarah yang kecil tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus selalu berhati-hati. Keutamaan menghindari hubud dunia. Jika kita bisa menghindari hubud dunia, maka kita akan mengembalikan insaniah manusia untuk terus mengabdi dan bermanfaat terhadap sesama, membentuk karakter saling mencintai dan menyayangi sesama manusia, mengembangkan nilai keikhlasan dan daya juang, menciptakan tatanan kehidupan yang tertib dan maslahat, dan membina pribadi yang sederhana dan semua dalam menjalani kehidupan. Kedua adalah hasad. Apa itu hasad? Berasal dari bahasa Arab yang berarti iri atau dengki. Merasa kurang senang dan cemburu melihat orang lain beruntung atau mendapat suatu kesenangan. Dalil naklinya terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka malah bergembira karenanya. Sebab-sebab hasad. Yang pertama, rasa permusuhan dan kebencian terhadap seseorang. Sombong, merasa dirinya paling baik. Di sini ada 2 buah gambar contoh hasad. Dampak negatif jika seseorang memiliki sifat hasad ini adalah: pertama, menghanguskan amal kebaikan yang telah dia lakukan bagai api yang membakar kayu bakar. Jadi dia telah melakukan kebaikan apapun hangus sia-sia, tidak ada gunanya. Kedua, merasa senang orang lain tertimpa musibah. Ketiga, memutus tali silaturahmi. Keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan dalam diri seseorang. Kelima, tidak dapat menyempurnakan imannya. Imannya akan semakin
berkurang dan semakin goyah. Cara menghindari sifat hasad ini. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang kita terima yang telah diberikan Allah. Kedua, menyadari hasad dapat menyebabkan penderitaan batin. Ketiga, selalu berpikir positif, berpositif thinking, ya, menganggap sesuatu itu pasti ada hikmahnya, pasti ada baiknya untuk kita. Keempat, saling mengingatkan dan saling menasehati. Kelima, selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad ini. Tambahan, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad ini dapat membawa seseorang menderita batin. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan dan permusuhan akan membawa petaka. Memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah, sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah. Dan bersikap realistis melihat kenyataan yang ada. Terakhir, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Ketiga adalah ujub. Apa itu ujub? Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi ajaba, yang artinya kagum. Sedangkan al-ijabu an-nafs artinya adalah kagum pada diri sendiri, merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Dalil naklinya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, yaitu pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Hukum sikap ujub ini adalah haram dan termasuk dosa yang besar. Sebab dan dampak negatif sikap ujub. Yang pertama, sebab-sebab seseorang memiliki sikap ujub. 1. Sering atau banyak dipuji oleh orang lain. 2. Banyak meraih kesuksesan. 3. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Dia punya jabatan, punya bawahan, dia berkuasa. 4. Punya intelektual dan kecerdasan yang tinggi. 5. Punya kesempurnaan fisik. Tetapi jika seseorang ini memiliki 5 hal ini, jika dia selalu mengingat, selalu rendah diri, maka dia bisa terhindar dari sifat ujub ini. Dampak negatif jika seseorang memiliki sikap ujub adalah: pertama, membawa ke arah kesombongan. Ujub akan melahirkan sikap sombong. Kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah. Dia tidak peduli bahwa dia akan memiliki dosa di hadapan Allah. Kedua, melupakan nikmat pemberian dari Allah. Keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah yang akan ia terima. Cara menghindari sikap ujub. Ada 6 caranya. Pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal solih untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Ketiga, menyadari bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah.
4. Selalu ingat kematian dan kehidupan setelah mati yang akan kita jalani. 5. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. 6. Berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai antar sesama manusia. Keempat, sifat tercela selanjutnya yaitu takabur atau sombong. Apa itu sombong? Membanggakan diri sendiri. Sombong ini adalah anak dari ujub. Ujub dapat melahirkan sombong. Ujub tidak memerlukan orang lain bedanya. Tetapi kalau sombong, ia membutuhkan orang lain ketika dia ingin bersikap sombong. Dalil nakli sikap sombong yaitu perbuatan sombong adalah perbuatan yang tercela dan sangat dibenci Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146 yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zarah. Sekecil apapun seseorang itu bersifat sombong, maka baginya tidak ada surga. Na'udzubillah min dzalik. Sebab-sebab seseorang memiliki sikap sombong. Yang pertama, karena dia merasa apa yang dia ucapkan itu selalu benar, sehingga menganggap orang lain salah. Kedua, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang yang memujinya, ia girang bukan main dan bertambah keangkuhannya. Ketiga, merasa banyak ilmu dan banyak harta. Namun lebih fatalnya, ada orang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Rasulullah bersabda, orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Keempat, merasa nanti akan selamat di akhirat dan orang lain tidak. Merasa percaya diri bahwa nanti dia akan selamat, orang lain tidak selamat karena dia merasa amal ibadahnya itu sudah cukup banyak. Kelima, karena nasab atau keturunan dan kelebihan fisik yang dia miliki. Ini semua bisa menyebabkan seseorang itu bersifat sombong. Dampak negatif dan cara menghindari sikap sombong. Dampak negatif ada 3 dampak negatifnya. Yang pertama, menjadi penghalang masuk surga. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Kedua, mendapat hukuman di dunia karena kesombongannya. Ketiga, membuat orang lain membenci atas perilakunya. Cara menghindari supaya kita terhindar dari sifat sombong. Yang pertama, kita harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menyadari dosa orang sombong itu sangatlah besar. Keempat, mengganti dengan perilaku tawaduk atau berendah diri. Kelima, ikhlas dalam berbuat sesuatu. Keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Al-insanun mahalul qata' wa nisyan. Terakhir, menyadari hidup di dunia ini hanyalah sementara, yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Yang kelima, sifat tercela riya. Apa itu riya? Berasal dari bahasa Arab yaitu al-riya'u yang artinya menampakkan.
Dalam segi istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Dalil naklinya dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Sebab-sebab seseorang memiliki sifat riya. Yang pertama, dia terlalu dikagumi oleh orang lain. Kedua, lari dari celaan atau cemooh orang. Tiga, rakus akan apa yang diperoleh orang lain. Keempat, ambisi yang berlebihan untuk mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan. Lima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Dia merasa sangat senang sekali jika dipuji orang lain. 6. Lalai akan dampak buruk riya. Dampak negatif yang akan dimiliki seseorang yang punya sifat riya. Yang pertama, riya ini lebih berbahaya dari fitnah dajjal. 2. Nilai amal soleh yang dia miliki akan hilang. Ketiga, riya adalah termasuk syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Syirik adalah menyekutukan Allah. 4. Tidak mendapatkan manfaat di dunia dan tidak pula dapat pahala di akhirat nanti. 5. Menjadi sebab azab yang akan dia terima di neraka nanti. 6. Dia akan terkena penyakit rohani, yaitu berupa gila pujian dan gila hormat. Cara menghindari sifat riya. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata hanya karena Allah. Kedua, menghindari sikap suka pamer. Ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Keempat, meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Kelima, mengingat bahaya dari perilaku riya. Kelima, berdoa kepada Allah SWT agar selalu dijauhkan dari sifat riya. Ketujuh, kita hidup dengan sederhana, hidup tidak bermewah-mewahan, hidup apa adanya. Thank you, terima kasih banyak perhatiannya anak-anak. Semoga kita bisa mempelajari materi ini dengan baik, dengan harapan kita bisa terhindar dari sifat-sifat tercela ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.